Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita akan kultur embrio kopi gitu ya. Nah, jadi buat kamu yang penelitian tentang kopi, untuk khususnya kultur jaringan kopi atau mungkin pemuliaan in vitro tanaman kopi, mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan sedikit ya. Jadi kenapa misalnya harus biji kopi? Nah, terkadang kita agak sulit kalau misalnya mengisolasi ini ya, pucuk dari pucuk atau dari daun. Terkadang misalnya kebunnya jauh nih, kayak ini Bang Asep kan kebunnya jauh nih. Kebun kopi itu kebanyakan di dataran tinggi untuk kopi Arabica. Kalau biji itu pertama dia lebih tahan terhadap transportasi. Nah, yang kedua dia tuh ini nggak kontak dengan tanah sehingga kontaminasinya lebih sedikit, apalagi dia terbungkus kan. Nah, kalau kulitnya kita sterilkan dulu bagian luarnya, kemudian kulitnya dibuka gitu ya. Nah, bagian dalamnya itu lebih steril dibandingkan dengan daun atau pucuk yang memang dia lebih terekspos terhadap kondisi di luar, yang memungkinkan mikroba-mikroba yang akan menjadi sumber kontaminasi itu berkembang pada saat kita mengkulturkan ya. Nah, caranya seperti apa? Yuk kita lihat tahapan-tahapannya. Pertama, kita petik kopi yang sudah matang fisiologis. Biasanya warnanya merah ya, atau warnanya kuning kalau bisa kopi kuning. Nah, ini contohnya. Setelah itu, nah kita pisahkan tuh yang jamuran, kemudian yang bolong-bolong kena serangga kita pisahkan. Setelah itu dicuci dan disemprot alkohol. Nah, setelah disemprot alkohol, kita kupas. Kayak gini nih ya, kita kupas kulit buahnya sehingga dapat bijinya. Nah, kayak gini ya, bijinya yang masih bercangkang kayak gini. Nah, setelah itu biji yang masih bercangkang ini dikupas cangkangnya. Nah, kita kupas, jadi cangkangnya yang ini dikupas. Dan setelah itu kita bersihkan juga kulit arinya gitu ya, yang ininya, yang nempelnya itu kita bersihkan sampai kulit ari benar-benar bersih dari biji kopi seperti ini nih. Ini udah bersih semua ya. Nah, setelah itu kita harus perhatikan letak embrio. Embrio biasanya lebih pekat gitu ya dibanding ini, letaknya beda tiap varietas. Setelah itu kita potong endosperm ya, jadi sekitar 1/3 atas, kemudian yang pinggir-pinggirnya juga kita potong seperti ini ya, kemudian congkel sampai ini ya, sampai hanya satu keping gitu tuh ya, kayak gini nih. Nah, bagian dalamnya juga tuh ya, endospermnya itu dibersihkan. Nah, jadi seperti ini guys. Selanjutnya, potongan biji yang mengandung embrio kita rendam di dalam larutan fungisida dan bakterisida 2 gram per liter ditambah 3 tetes larutan deterjen atau sabun, kemudian dikocok-kocok selama 1 jam. Setelah itu bilas 3 kali dengan air steril. Nah, kebetulan ini nggak divideokan karena tiba-tiba baterainya habis guys. Selanjutnya kita bawa ke dalam laminar, kita semprot-semprot dulu ya, dan kita lakukan sterilisasi dengan merendam di larutan H2O2 5% selama 10 menit ya. Jadi hidrogen peroksida kita rendam selama 10 menit ya, kita rendam sambil kocok-kocok. Setelah itu kita buang larutan H2O2 nya dan kita bilas 3 kali dengan air steril. Selanjutnya kita sterilkan dengan alkohol 96% selama 1 menit ya. Ya paling lamanya 2 menitan lah ya, karena alkohol itu cepat sekali menyebabkan jaringan rusak. Jadi ya 2 menit cukup, 1 menit juga itu udah cukup. Ini udah 1 menit, kita buang alkoholnya, kemudian kita bilas 3 kali dengan menggunakan air steril ya. Ini kita buang. Nah, selanjutnya bilas menggunakan air steril tuh ya. Nah, seperti biasa 3 kali dibilas. Oke, tuh ya, 3 kali. Setelah itu kita rendam expand dengan larutan PBM 1 ml per 100 ml ya, sekitar 1%. Nah, kita rendam selama 1 jam dan sesekali dikocok-kocok seperti ini.
Setelah 1 jam, kita pindahkan ke Petri dish steril seperti ini ya. Nih, kita pindahkan sampai pindah semua. Ini nggak usah dibilas lagi pakai air guys. Setelah itu, kita tanam ya di media MS0. Nah, kalau misalnya mau pakai ZPT, hanya 0,1 BAP dan 0,01 NaA, jadi dikit banget gitu. Nah ini Bang Asep pakai MS0 ya, sama tadi ya yang BAP itu. Nah ya, jadi 1 botol itu 7, kemudian diurep dan dikasih ini label ya, tanggalnya dan seperti ini nih. Kemudian baru kita inkubasikan selama 2 bulan ya. Nah ini yang 2 minggu ya, ini baru 2 minggu. Kemudian yang ini nih yang berikutnya, ini 3 minggu dan yang ini 4 minggu. Nah biasanya tanaman ini baru kelihatan berkecambah setelah berumur 6 mingguan ya. Tapi ini tergantung varietasnya ya, beda-beda. Nah ini kelihatan tuh akarnya udah mulai muncul ya, ini udah 6 mingguan. Nah ini yang usianya sudah 8 minggu. Jadi ada beberapa yang sudah mekar tuh ininya ya, udah daunnya itu udah mulai lepas. Dan yang seperti ini kita subkultur ke media yang baru. Nah selanjutnya kita subkultur ke media yang baru. Jadi semprot dulu dan kita siapkan peralatan tanamnya. Nah kita inikan dulu, sterilkan dulu dengan cara dibakar ya, dan didiamkan supaya dingin. Kemudian kita ini akan ambil kecambahnya, tapi sebelumnya kita kasih dulu petrinya dengan larutan ppm 0,5 ml per 100 ml ya. Nah selanjutnya diambil tuh, diambil ininya, plangletnya. Kemudian kalau terlalu panjang, bagian akarnya itu boleh dipotong nih ya, boleh dipotong kayak gini tuh. Setelah dipotong ya, kita akan bersihkan dari kotiledon. Jadi kotiledonnya itu akan kita buang ya. Nah tuh kotiledonnya itu kita buang. Nah bagian hipokotilnya juga dibuang. Kita cuma menyisakan 0,3 sampai 0,5 cm ya, sekitar 3 atau 5 mili dari daun pertama tuh, dipotong kayak gitu. Tahapan selanjutnya adalah kita tanam ke media perlakuan. Nah kebetulan nih saya mau nanam ke media perlakuan dengan perbedaan konsentrasi BAP ya. Jadi ini 3 explant per botol. Selanjutnya kita seal dan kita kasih tanda ya, jadi tanggal, kemudian jenis varietas ya. Kemudian botol ini kita simpan di ruang kultur ya, kita inkubasikan sampai tumbuh tunas. Ini explant yang sudah berumur 2 minggu ya, tuh sudah terbentuk tunasnya ya. Tuh tunasnya itu ini ada yang 3 ya, kemudian ada yang 1, tergantung dari perlakuan ZPT yang digunakan tuh ya. Udah banyak, di belakangnya juga udah pada bertunas. Oke guys, tadi kultur jaringan embrio pada kopi ya. Jadi kita isolasi, kemudian kita sterilkan dan kita tumbuhkan di media kultur seperti ini. Nah kebetulan kali ini kita nggak pakai Clorox, ternyata alhamdulillah steril juga ya. Jadi ini gitu ya, ini yang masih berkecambah dan ini yang tadi kita subkultur ya. Mudah-mudahan, nah kalau misalnya sudah berkecambah ini ya, udah mekar daunnya, nanti itu kita bisa mengkulturkannya, baik misalnya untuk tujuannya propagasi, kemudian misalnya kita mau induksi kalus, itu lebih gampang dan lebih steril. Nah jadi kalau tujuannya breeding sih lebih baik ini gitu ya, pakai yang biji, karena kalau breeding kan keragaman ya. Nah, jadi ini kita pakainya yang dari biji. Nah kalau misalnya pengen yang ini dari
tunasnya. Nah, untuk dari tunas, Bang Asep masih mencoba. Nanti kalau berhasil akan ada video selanjutnya. Nah, buat yang ini jangan lupa ya, komen kalau ada pertanyaan. Mana tahu mungkin teman-teman dari peneliti yang lain itu bisa ngasih saran yang lebih baik tentunya ya. Nah, kalau misalnya ini Bang Asep kenapa sih jarang banget bikin video? Nah ini nih, bikin video kultur jaringan itu nggak bisa sehari 2 hari, minimalnya 3 bulan. Kayak ini kopi ini kan ini 8 minggu baru bisa ini ya, baru ada tanaman yang ini apa sih, biji yang embrio yang berkembang kemudian mekar gitu ya, daun sempurna. Nah itu 8 minggu minimal. Walaupun mungkin beberapa varietas itu gampang gitu. Kebetulan ini Bang Asep itu udah 8 minggu baru misalnya ini pun udah 8 minggu masih kayak gini gitu. Jadi kondisi fisiologis biji juga berbeda-beda, apalagi ini kan didatangkan dari beberapa daerah ya. Nah, jadi buat teman-teman yang protes apa aja, pokoknya Bang Asep akan memvideokan apa yang dilakukan gitu ya. Tentunya ya mana yang berhasil gitu. Kalau udah berhasil dicoba baru dipublikasikan, kan kita nggak boleh bohong. Nah, bukan berarti ini caranya itu bener-bener saklek gitu ya, apa misalnya harus seperti ini, enggak. Beda lab, biasanya beda ini kondisi. Jadi pandai-pandai kita untuk mencoba. Makanya ya kalau misalnya ini silahkan tanya di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share ya. Bye-bye.